Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Zahidah dari kelas 10 MIPA A SMA Negeri 5 Bogor, ingin menyampaikan poin-poin materi Bahasa Indonesia yang telah kita pelajari selama semester 1. Selamat belajar. Teks laporan hasil observasi. Kira-kira apa ya? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep secara apa adanya sesuai fakta dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisis ilmiah. Pernyataan umum atau klasifikasi berada pada paragraf pertama berupa pernyataan umum yang selanjutnya diperinci. Aspek yang dilaporkan menjelaskan aspek yang dilaporkan dengan perbedaan di setiap paragraf. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari aspek yang dilaporkan. Nomina dan verba, frasa nomina dan frasa verba, afiksasi, kalimat definisi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks yang ditandai dengan konjungsi subkoordinatif. Teks eksposisi, yaitu teks yang berisi gagasan dan bersifat informatif yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan berdasarkan sudut pandang tertentu dengan menyertakan alasan yang logis. Ciri-ciri adanya pendapat disertai fakta, memuat penilaian, serta memuat dorongan atau ajakan. Struktur teks, pertama tesis, bagian pembuka berisi pendapat umum terhadap permasalahan yang diangkat harus sesuai dengan fakta dan data yang valid. Argumen, unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Penegasan ulang, menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat. Kaidah kebahasaan, penggunaan kata istilah, makna adjektiva, afiksasi, kalimat aktif, transitif, dan intransitif, konjungsi kausalitas, kata perujukan, dan kata persuasif. Langkah menyusun, memilih gagasan, mencari sumber terkait masalah yang diangkat, mendaftar argumen yang hendak disampaikan, mengembangkan teks berdasarkan gagasan pokok dan argumen, mempresentasikan teks yang telah disusun, memberikan tanggapan, serta mempublikasikan teks. Ragam teks eksposisi yaitu berita, tulisan ilustrasi, proses, laporan, perbandingan dan pertentangan, analisis, definisi, dan klasifikasi. Teks anekdot, yaitu cerita singkat yang menarik dan lucu mengenai seseorang atau tokoh yang menggambarkan kejadian nyata dengan tujuan mengkritik. Cirinya bersifat lucu, mengandung sindiran, mengandung pesan, ceritanya mendekati perumpamaan, menyangkut cerita seorang tokoh, memperlihatkan karakter seseorang atau pihak tertentu, dan tujuannya mengkritik. Berikut adalah struktur dari teks anekdot. Selanjutnya kebahasaan, menunjukkan waktu atau peristiwa lampau, menggunakan frasa atau kata penghubung antar kalimat atau antar kata, kata kerja aksi kata sifat, konjungsi yang menunjukkan urutan waktu, jenis pertanyaan retorik, kalimat dialog, frasa atau kalimat idiomatis, kata sapaan, serta menggunakan bahasa sehari-hari. Fungsi teks anekdot baik untuk pembaca dan penulis serta langkah menyusunnya. Terakhir, hikayat. Hikayat yaitu karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan orang-orang terkenal dengan segala kehebatan, kesaktian, dan kepahlawanannya. Karakteristiknya, kemustahilan, kesaktian, istana sentris, anonim, dan alur berbingkai. Nilai-nilai dalam hikayat yaitu nilai religi, moral, budaya, sosial, dan juga nilai edukasi.
Unsur intrinsik yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Untuk unsur ekstrinsik yaitu latar belakang pengarang, zaman ketika sastra diciptakan, nilai yang dianut masyarakat, dan saat karya sastra tersebut diciptakan. Struktur teks dari hikayat yaitu yang pertama abstraksi, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, lima resolusi, dan yang terakhir koda. Untuk kaidah kebahasaannya, menggunakan Melayu klasik, penggunaan konjungsi, kata-kata arkais, dan terakhir menggunakan majas antonisia dan simile. Itulah materi-materi yang telah kita pelajari selama 1 semester ini. Saya Iva Zahidah, pamit undur diri. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di semester selanjutnya.